Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berpikir kreatif matematis dan juga motivasi belajar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Deddy Nurjamil. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila Rustalia dari Pendidikan Matematika kelas 2021A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai berpikir kreatif matematis. Di sini terdapat pengertian-pengertian menurut para ahli nih teman-teman. Nah, salah satunya ada menurut Munandar tahun 2009 dan juga ada menurut Husamah dan juga Setyaningrum. Menurut Munandar, berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Sedangkan jika menurut Husamah dan Setyaningrum pada tahun 2013, mereka mengungkapkan bahwa berpikir kreatif merupakan salah satu kegiatan mental yang menyelesaikan persoalan, yang dimana mengajukan metode, gagasan, atau memberikan pandangan baru terhadap suatu persoalan atau gagasan lama. Nah, jadi kesimpulannya adalah berpikir kreatif adalah suatu keahlian yang dapat memberikan gagasan-gagasan yang baru. Maksud memberikan gagasan baru itu di sini adalah jika kita memiliki ide ataupun pendapat yang belum pernah terdengar sebelum-sebelumnya dan berhubungan dengan pokok masalah, dan juga berpikir kreatif merupakan suatu aktivitas mental yang menyelesaikan persoalan, mengajukan metode, gagasan, atau memberikan pandangan baru terhadap suatu persoalan atau gagasan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas juga mengenai pengertian. Namun di sini kita membahas mengenai pengertian dari motivasi belajar. Nah, di sini terdapat pengertian menurut para ahli juga nih teman-teman. Ada menurut Sardirman dan juga ada menurut Carlton Alderfer. Nah, di sini menurut Sardirman, motivasi belajar merupakan unsur penting dalam belajar baik bagi siswa maupun guru karena berfungsi untuk mendorong manusia dalam melakukan sesuatu, menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan mana yang harus dilakukan. Sedangkan jika menurut Clayton Alderfer dalam Nashar 2004, dia mengatakan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Jadi nih teman-teman, kesimpulannya adalah motivasi belajar adalah suatu unsur yang penting dalam belajar, baik bagi siswa maupun untuk guru. Nah, unsur penting di sini berasal dari fungsi motivasi itu sendiri. Nah, yaitu sebagai pendorong manusia dalam melakukan suatu aktivitas yang dapat menentukan arah perbuatan, dan motivasi belajar juga disebabkan oleh hasrat yang membuat kita ingin melakukan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan. Nah, dari hasrat dan kecenderungan itu, motivasi belajar diharapkan dapat memberikan capaian dalam prestasi ataupun hasil belajar yang sebaik mungkin. Jadi, jika kegiatan tersebut dilakukan tidak dalam dorongan hasrat, maka kegiatan tersebut tidak termotivasi belajar. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai indikator. Adapun indikator dari berpikir kreatif dan juga dari motivasi belajar. Indikator dari berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir kreatif seseorang itu dapat dinilai dari beberapa kriteria atau indikator. Nah, adapun indikator tersebut adalah
kefasihan, fleksibilitas, dan juga kebaruan. Ini menurut Triyono tahun 2015. Yang kedua, ada mengenai indikator motivasi belajar. Di sini peningkatan motivasi belajar menurut Samsudin pada tahun 1996 yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi beberapa indikatornya dalam tahap-tahap tertentu. Nah, indikator motivasi antara lain durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, dan yang ketiga persistensi pada tujuan kegiatan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri. Nah, adapun ciri-ciri dari motivasi belajar dan juga ada ciri-ciri dari berpikir kreatif. Kita akan membahas dulu mengenai ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada tekun dalam menghadapi tugas, yang selanjutnya adalah lebih senang mandiri, adapun ulet dalam menghadapi kesulitan, yang selanjutnya cepat bosan pada tugas yang rutin, yang selanjutnya adalah senang memecahkan masalah soal, dan yang terakhir adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Adapun ciri-ciri mengenai berpikir kreatif matematis. Ciri-ciri yang pertama adalah keterampilan kelancaran, yang dimana salah satu contohnya adalah bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Yang kedua ada keterampilan berpikir fleksibel. Nah, salah satu contohnya yaitu menyajikan suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri mengenai keterampilan orisinal ataupun keaslian. Salah satu contohnya adalah membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dan bagian-bagian atau unsur-unsur. Yang keempat ada ciri-ciri keterampilan memperinci atau elaborasi. Nah, salah satu contohnya yaitu mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Yang terakhir ada ciri-ciri keterampilan menilai atau mengevaluasi. Salah satu contohnya yaitu mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan. Nah, di sini kita akan membahas yang sekarang mengenai upaya-upaya. Nah, yang pertama itu ada upaya untuk meningkatkan berpikir kreatif dan juga upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita akan membahas dulu mengenai upaya berpikir kreatif. Nah, di sini menurut Rusen Fendi pada tahun 1991 menyarankan sebaiknya dalam pembelajaran digunakan pendekatan yang menggunakan metode pemecahan masalah, inquiry, dan juga metode belajar yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, dengan adanya perbaikan metode dan cara menyajikan materi pelajaran, diharapkan kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat ditingkatkan. Nah, yang selanjutnya ini mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar. Ada dua upaya, contohnya itu mulai mengerjakan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu dan berusaha menyelesaikan secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri atau dibahas secara berkelompok. Nah, yang kedua, mencari sumber atau informasi untuk bahan masukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan hal yang penting. Setidaknya para manusia memiliki motivasi untuk belajar karena kegiatan akan berhasil baik apabila anak yang bersangkutan mempunyai motivasi yang kuat. Menurut Hapsari pada tahun 2005 membagi motivasi menjadi dua jenis, yaitu ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada faktor-faktor mengenai berpikir kreatif dan juga motivasi belajar. Faktor dari berpikir kreatif menurut Abdul Razak et al. 2016, faktor pendukung membantu dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif diantaranya ada berdiskusi dengan baik,
Yang kedua, aktif dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, dapat mempertimbangkan situasi yang berbeda dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dalam motivasi belajar, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar menurut Max Darsono pada tahun 2000. Di antara lain ada cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi ini adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua orang. Nah, target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi manusia. Yang kedua, ada kemampuan. Dalam belajar dibutuhkan kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri mahasiswa. Misalnya kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan juga daya pikir analisa. Yang ketiga ada kondisi. Nah, di sini kondisi orang meliputi kondisi fisik yaitu kesehatan dan juga kondisi psikologi, misalnya emosi. Kondisi ini terkadang mengganggu aktivitas, misalnya mahasiswa yang kurang sehat, motivasi belajar akan berbeda sewaktu dia dalam keadaan sehat. Begitu pula kondisi psikis mahasiswa, misalnya jika dia sedang mengalami patah hati ataupun putus dari pacarnya nih, hal ini dapat berdampak buruk bagi mahasiswa yang tidak bisa menempatkan atau mengendalikan emosinya secara baik. Nah, dia malahan lebih banyak murung daripada mengerjakan berbagai tugas-tugas perkuliahan. Nah, teman-teman, yang terakhir ini di sini terdapat fungsi berpikir kreatif dan juga motivasi belajar. Nah, di sini berpikir kreatif berfungsi sebagai penambah pengetahuan baru dan menciptakan solusi untuk memecahkan masalah sebagaimana yang diutarakan oleh Johnson pada tahun 2013. Nah, fungsi dari berpikir kreatif ini sangat luas dan tak terbatas dan juga tidak dapat dibatasi, sehingga mampu menemukan hal-hal yang sama sekali baru atau ide konsep yang terbaru. Nah, sedangkan motivasi belajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik ini mempunyai fungsi yang sama, yang dimana fungsinya ini sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi perbuatan. Ketiganya ini adalah menyatu dalam sikap terimplikasi dalam perbuatan. Dorongan adalah fenomena psikologi dari dalam yang melahirkan hasrat untuk bergerak dalam menyeleksi perbuatan yang akan melahirkan hasrat untuk bergerak dalam perbuatan yang akan dilakukan. Sekian materi dari artikel yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.